Pagi itu, mentari enggan bersinar penuh di kota kecil yang masih diselimuti embun tipis. Aroma kopi pekat dan sedikit gosong tercium dari dapur luas rumah mewah itu. Di sana, Aisyah bergerak nyaris tanpa suara, menyiapkan sarapan yang entah keberapa kalinya akan disentuh dengan ogah-ogahan oleh suaminya. Gerakannya kaku, seolah setiap piring yang diletakkan di meja makan marmer itu membawa beban bertahun-tahun. Dari ruang kerja di lantai atas, suara Bayu menggema, keras dan penuh keyakinan diri yang menjijikan. Tidak, tidak. Itu masa lalu. Aku sudah jauh melampaui hal-hal remeh seperti itu. Kau tahu, aku tidak bisa lagi terbebani oleh koneksi yang tidak lagi sesuai dengan levelku. Aku butuh sesuatu yang bisa mendongkrakku, bukan menarikku ke bawah. Suaranya diperlambat di kata menarikku ke bawah. Disengaja, seolah ia tahu pendengarnya yang tak kasat mata di bawah sana bisa mendengar. Aisyah menelan ludah. Bukan pertama kali ia menjadi subjek tak langsung dari kalimat meremehkan Bayu. Tak lama, langkah kaki Bayu menuruni tangga, cepat dan berdecak arogan. Ia muncul di ambang pintu dapur. Jas mahal sudah melekat rapi. Aromanya semerbak wangi. Matanya hanya sekilas menyapu Aisyah yang berdiri mematung di samping meja. Aku buru-buru, katanya datar. Suaranya kini lebih rendah, tapi tetap dingin. Ia tak menunggu jawaban, tak mengucapkan selamat pagi, apalagi terima kasih. Langkahnya langsung menuju pintu depan. Sebelum tangannya mencapai gagang pintu, ia berhenti. Kepalanya sedikit menoleh ke belakang. Dan lain kali, jangan membuat suara gaduh di dapur sepagi ini, mengganggu konsentrasiku. Tanpa melihat Aisyah lagi, ia membuka pintu dan menghilang. Suara mesin mobil mewahnya mengaum lalu menjauh. Sunyi, hanya ada Aisyah di sana, dikelilingi kesempurnaan rumah yang terasa hampa. Keheningan itu bagai menelan semua sisa kehangatan yang mungkin pernah ada. Bahunya melorot. Air mata tipis menggenang di sudut matanya, namun tak tumpah. Sorot mata yang tadinya hanya memancarkan lelah dan kesedihan itu perlahan berubah. Seolah ada saklar yang berpindah di dalam dirinya. Kelembutan itu menguat, digantikan ketajaman yang dingin dan berhitung. Aisyah bergerak menuju sebuah rak buku tua di sudut ruang tamu yang jarang dijamah Bayu. Jarinya menyentuh punggung buku-buku tebal yang berjajar rapi. Bukan buku yang dicari. Ia menekan sebuah titik tersembunyi di panel kayu rak. Sebuah laci kecil terdorong keluar dengan bunyi klik halus. Di dalamnya bukan perhiasan atau surat cinta, melainkan sebuah kotak logam bersedang, berat di tangannya, dan beberapa lembar dokumen yang terlihat lusuh namun penting. Aisyah memegang kotak itu. Tatapannya fokus, bibirnya sedikit tersungging dalam senyum yang sama sekali bukan senyum kebahagiaan. Bayu meremehkan Aisyah. Bagus, biarkan saja. Ia tak tahu apa yang Aisyah sembunyikan, apa yang ia genggam. Dan itu akan menjadi kejutan terbesar dalam hidupnya. Aisyah menatap layar ponsel suaminya. Jantungnya berdebar kencang. Bukan karena kaget, sebagian dirinya sudah menduganya, tapi karena konfirmasi yang brutal. Pesan-pesan mesra itu bagai bilah es yang menusuk. Diakhiri dengan bukti transfer uang ke rekening bernama Luna. Untuk liburan kita nanti, sayang. Kata-kata itu terukir dingin di benaknya. Bukan hanya pengkhianatan, tapi juga perendahan. Selama ini Bayu selalu beralasan tidak punya waktu untuk liburan berdua, tapi ternyata punya untuk wanita lain. Tangannya gemetar saat ia menekan nomor Sari. Butuh beberapa detik bagi Sari untuk mengangkat. Aisyah, tumben siang begini nelpon, ada apa? Suara Sari terdengar ceria, kontras dengan badai di hati Aisyah. Sari, suara Aisyah tercekat. Ia menelan ludah, berusaha mengontrol diri. Tidak sekarang, belum semuanya. Aku nggak apa-apa, cuma kangen. Hah? Nggak seperti biasanya. Kamu yakin baik-baik saja? Suaramu aneh. Nada suara Sari berubah khawatir. Persahabatan mereka terlalu dalam untuk menyembunyikan segalanya. Aisyah menarik napas dalam. Aku cuma lelah. Ada beberapa hal yang menggangguku. Ia memilih kata-kata dengan hati-hati. Bayu, dia lagi sibuk sekali. Rasanya
seperti sendirian. Ada keheningan sejenak di ujung sana. Sari pasti bisa merasakan ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar suami sibuk. Sendirian? Aisyah, apa yang terjadi? Kamu nggak bohong kan? Enggak, aku janji. Aku cuma perlu waktu untuk memikirkan semuanya. Aisyah bisa merasakan kekhawatiran Sari mengalir lewat telepon. Ia tidak bisa berlama-lama dalam kelemahan ini. Maaf Ri, aku harus tutup teleponnya. Nanti aku kabari lagi ya. Makasih. Setelah sambungan terputus, Aisyah duduk terdiam sejenak. Kelemahan itu hanya sesaat. Tekad di matanya kembali menyala. Ia harus bergerak. Bangkit dari duduknya, langkahnya membawanya ke loteng tua yang berdebu, tempat barang-barang peninggalan orang tuanya disimpan. Sebuah kotak kayu tua, dokumen-dokumen usang, surat tanah dari puluhan tahun lalu. Ia mulai mencari, mengobrak-abrik masa lalu, mencari kepingan yang mungkin dibutuhkan untuk masa depan. Rahasia tidak hanya ada di ponsel Bayu. Rahasia terbesarnya mungkin ada di sini, tersembunyi dalam tumpukan kenangan. Langkah Aisyah terhenti. Di dasar sebuah peti kayu tua yang berdebu, tersembunyi di bawah tumpukan kain batik milik almarhum ibunya, jemarinya meraba selembar dokumen tebal, menguning dimakan usia. Bukan surat cinta, bukan foto keluarga, melainkan sertifikat tanah. Nama yang tertera di sana adalah nama kedua orang tuanya. Matanya menyapu detail lokasi, luasnya, dan angka-angka yang tertera di sana. Sebuah detak jantung keras berdenyut di dadanya. Ini lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Dengan tangan sedikit gemetar, Aisyah merapikan kembali isian peti, seolah tak pernah ada yang tersentuh. Sertifikat itu dilipat rapi, diselipkan ke dalam tas tangannya. Pikirannya langsung tertuju pada satu nama, Bapak Hartono. Notaris kepercayaan keluarga mereka sejak dulu. Orang yang mengenal liku-liku warisan orang tuanya lebih baik dari siapapun. Termasuk Bayu. Siang itu, kantor Bapak Hartono yang tenang terasa seperti kapsul waktu, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan Bayu yang glamor dan penuh kebohongan. Bapak Hartono dengan kacamata bertengger di ujung hidung dan sorot mata teduh penuh kearifan, menyambut Aisyah dengan senyum hangat. Aisyah, nak Aisyah, sapanya ramah. Sudah lama sekali tidak mampir. Ada apa gerangan? Aisyah menarik nafas dalam, berusaha menekan getaran dalam suaranya. Bapak Hartono, saya menemukan ini. Katanya seraya meletakkan sertifikat tua itu di meja. Saya menemukannya di antara barang-barang ibu. Bapak Hartono mengambil dokumen itu. Matanya menyipit memeriksa isinya. Hening sejenak. Kemudian, ia mendongak, menatap Aisyah dengan ekspresi yang sulit diartikan. Campuran terkejut dan prihatin. Ini memang sertifikat yang asli, ucapnya perlahan. Tanah yang luas ini, Nak Aisyah, yang terletak di lokasi yang sekarang sangat strategis itu. Warisan dari almarhum bapak dan ibu kamu. Mereka memang sengaja mengurusnya atas nama mereka berdua, sebelum bapak kamu meninggal. Ada pesan khusus saat itu. Pesan apa, Pak? Desak Aisyah. Jantungnya berdebar kencang. Bapak Hartono menghela nafas. Mereka ingin memastikan kamu punya pegangan. Sesuatu yang tak akan pernah bisa diambil oleh siapapun. Bahkan, mereka tidak mengucapkannya secara langsung, tapi konteksnya jelas. Ini adalah jaminan untuk masa depan kamu, Nak. Dan setahu saya, Bayu tidak pernah benar-benar tahu detail kepemilikan ini. Dia hanya menganggapnya sebagai tanah keluarga yang kurang jelas statusnya. Sesuatu yang bisa dia manfaatkan dengan cara bisnis, tanpa menyadari fondasi sebenarnya. Pengakuan itu seperti percikan api yang membakar semua keraguan Aisyah. Jadi, ini sah milik saya, Pak, atas nama orang tua saya, yang ahli warisnya saya. Tepat sekali, Nak Aisyah. Sah milikmu. Ini adalah fondasi yang kuat, sangat kuat. Mendengar itu, Aisyah merasakan gelombang kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Kata-kata Bapak Hartono bukan hanya konfirmasi legal, tapi juga konfirmasi dari takdir, bahwa orang tuanya, bahkan dalam kematian, telah memberikannya senjata terkuat. Senjata yang diremehkan, bahkan tidak diketahui keberadaannya oleh Bayu. Sebuah senyum tipis, dingin, dan penuh tekad terukir di bibir Aisyah. Rencananya kini bukan lagi sekedar harapan liar, melainkan sebuah kenyataan yang bisa diwujudkan.
Bayu tertawa keras di telepon dari balik pintu ruang kerjanya yang tertutup. Suaranya menggema, penuh kemenangan dan kesombongan yang kian menjadi-jadi. Aisyah berhenti melangkah di lorong. Napasnya tertahan. Ia tak berusaha menguping. Suami barunya itu memang sengaja bicara dengan volume yang memastikan ia terdengar. "Iya, pokoknya bereskan secepatnya," kata Bayu. Nadanya meremehkan. "Aku nggak mau ada hal-hal nggak penting yang menahan langkahku. Masa depanku sama Luna itu lebih penting dari apapun." Ada jeda, lalu tawa kecil yang dingin. "Aset-aset itu, dia nggak ngerti apa-apa. Dokumen-dokumen itu, ya aku bilang aja buat urusan pajak. Pengacara kita sudah siap kalau dia macam-macam. Tapi kupikir nggak akan ada drama. Dia terlalu lemah." Setiap kata Bayu bagai sengatan listrik, bukan karena rasa sakit seperti dulu, tapi karena energi dingin yang membangunkan tekad baja di dalam diri Aisyah. Lemah, nggak mengerti apa-apa, Bayu sedang merajut jebakan untuk dirinya sendiri dengan benang-benang arogansi butanya. Aisyah tak bergerak sampai tawa Bayu mereda dan percakapan beralih ke topik bisnis lainnya. Ia mencatat setiap detil, penyebutan aset, kesiapan pengacara, dan keinginan Bayu untuk menyelesaikan urusan ini secepatnya. Beberapa saat kemudian, Bayu keluar dari ruang kerjanya, rapi dengan setelan mahal siap untuk pergi. Matanya menangkap Aisyah yang berdiri di ujung lorong. Tak ada senyum, hanya pandangan sekilas yang menilai, lalu melemparkan komentar tajam. "Mau sampai kapan berdiri di situ seperti patung? Aku ada pertemuan penting, jangan ganggu." Aisyah hanya mengangguk perlahan. Ekspresinya datar, seperti istri penurut yang biasa ia lihat. Di dalam benaknya, roda gigi strategi berputar lebih cepat. Ia sudah tahu, Bayu tidak hanya berencana menceraikannya. Dia berencana melucutina dari apapun yang bisa memberinya kekuatan. Bayu sedang mempersiapkan panggung untuk kehancuran Aisyah. Bagus, pikir Aisyah, tatapannya mengikuti punggung Bayu yang menjauh menuju pintu depan. Silahkan bergerak, silahkan buat rencanamu. Setiap langkah cerobohmu, setiap kata-kata sombongmu, itu semua adalah bahan bakar bagiku. Bapak Hartono benar. Aku punya pegangan yang kau tidak tahu, dan aku akan menunggu sampai kau berada di puncak keangkuhanmu, sampai kau yakin penuhnya kau sudah menang. Saat itulah, Bayu, saat itulah aku akan menunjukkan padamu siapa yang sebenarnya lemah. Bayu berbicara di telepon, suaranya memantul di ruangan kerja megah yang entah bagaimana masih terasa asing baginya. Seolah kesuksesan yang ia raih belum sepenuhnya melekat pada dirinya. Atau mungkin karena di rumah ini masih ada bayangan seseorang yang terus mengingatkannya pada masa lalu yang ingin ia lupakan. "Ya, acaranya minggu depan," katanya angkuh. "Semua kolega dan mitra penting sudah konfirmasi. Ini akan jadi panggung terbaik untuk memperkenalkan proyek baru kita. Dan ya, untuk meluruskan beberapa hal personal juga." Ada jeda, lalu senyum tipis muncul di bibirnya. Tidak ada yang bisa menghalangi, semua hambatan kecil akan segera disingkirkan. Ia menutup telepon, puas. Matanya menangkap siluet Aisyah di ambang pintu, diam, memegang segelas air. "Kapan wanita itu ada di sana?" Bayu berdecak. "Aisyah," panggilnya dingin. "Aku lupa memberitahumu. Aku mengadakan acara besar minggu depan. Perayaan promosi dan peluncuran proyek. Akan ada banyak orang penting." Aisyah hanya mengangguk kecil, matanya menatap Bayu datar. Tidak ada kegugupan, tidak ada tatapan memelas yang biasa ia lihat. Perubahan itu membuat Bayu sedikit terusik, tapi ia segera mengabaikannya. Aisyah tetaplah Aisyah, lemah dan tak berdaya. "Kamu sebaiknya datang," kata Bayu. Nadanya terdengar seperti kewajiban formal, bukan undangan tulus. "Untuk menjaga penampilan, tapi jangan membuat masalah." Rahang Aisyah sedikit mengeras, hampir tak terlihat. Ia mengambil napas, lalu senyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. "Tentu Bayu, aku pasti datang." Suaranya tenang, terlalu tenang. Bayu menatapnya curiga sejenak, mencari jejak penolakan atau ketakutan. Tak ada, hanya penerimaan yang hambar. Mengapa ia merasa tidak nyaman? "Bagus," jawab Bayu kaku. Ia kembali ke mejanya, memeriksa daftar tamu, menghapus nama-nama yang dianggapnya kurang penting, dan menambahkan beberapa nama baru, nama-nama yang relevan dengan masa depan yang ia bangun bersama Luna. Ia tidak melihat atau tidak ingin melihat
bagaimana di balik tatapan kosong itu, pikiran Aisyah berputar cepat, menyusun setiap detail, setiap langkah. Ia akan datang, dan ia akan memastikan Bayu menyesali setiap kata, setiap pengabaian di panggung besar yang disiapkan suaminya sendiri. Hitung mundur telah dimulai. Bayu berbicara di telepon, suaranya memantul di ruangan kerja megah yang entah bagaimana masih terasa asing baginya. Seolah kesuksesan yang ia raih belum sepenuhnya melekat pada dirinya. Atau mungkin karena di rumah ini masih ada bayangan seseorang yang terus mengingatkannya pada masa lalu yang ingin ia lupakan. Ya, acaranya minggu depan. Katanya angkuh. Semua kolega dan mitra penting sudah konfirmasi. Ini akan jadi panggung terbaik untuk memperkenalkan proyek baru kita. Dan ya, untuk meluruskan beberapa hal personal juga, ada jeda. Lalu senyum tipis muncul di bibirnya. Tidak ada yang bisa menghalangi, semua hambatan kecil akan segera disingkirkan. Ia menutup telepon, puas. Matanya menangkap siluet Aisyah di ambang pintu, diam, memegang segelas air. Kapan wanita itu ada di sana? Bayu berdecak. Aisyah, panggilnya dingin. Aku lupa memberitahumu. Aku mengadakan acara besar minggu depan. Perayaan promosi dan peluncuran proyek. Akan ada banyak orang penting. Aisyah hanya mengangguk kecil, matanya menatap Bayu datar. Tidak ada kegugupan, tidak ada tatapan memelas yang biasa ia lihat. Perubahan itu membuat Bayu sedikit terusik, tapi ia segera mengabaikannya. Aisyah tetaplah Aisyah, lemah dan tak berdaya. Kamu sebaiknya datang, kata Bayu. Nadanya terdengar seperti kewajiban formal, bukan undangan tulus. Untuk menjaga penampilan, tapi jangan membuat masalah. Rahang Aisyah sedikit mengeras, hampir tak terlihat. Ia mengambil napas, lalu senyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Tentu Bayu, aku pasti datang. Suaranya tenang, terlalu tenang. Bayu menatapnya curiga sejenak, mencari jejak penolakan atau ketakutan. Tak ada, hanya penerimaan yang hambar. Mengapa ia merasa tidak nyaman? Bagus, jawab Bayu kaku. Ia kembali ke mejanya, memeriksa daftar tamu, menghapus nama-nama yang dianggapnya kurang penting, dan menambahkan beberapa nama baru, nama-nama yang relevan dengan masa depan yang ia bangun bersama Luna. Ia tidak melihat atau tidak ingin melihat bagaimana di balik tatapan kosong itu, pikiran Aisyah berputar cepat, menyusun setiap detail, setiap langkah. Ia akan datang, dan ia akan memastikan Bayu menyesali setiap kata, setiap pengabaian di panggung besar yang disiapkan suaminya sendiri. Hitung mundur telah dimulai. Lampu kristal di langit-langit ruang perjamuan memancarkan cahaya keemasan yang memantul di lantai marmer berkilau dan gelas-gelas sampahnya yang terangkat. Udara dipenuhi aroma parfum mahal, dentingan sendok pada piring porselen, dan riuh rendah percakapan sopan yang mengalir seperti air di antara para tamu berbusana mewah. Ini adalah malam Bayu. Malam perayaannya, malam kemenangannya, setidaknya begitulah yang ia yakini. Di tengah kerumunan yang mengelilinginya, Bayu tampak seperti seorang raja di singgasananya. Senyumnya lebar, jabat tangannya erat, dan setiap gerak-geriknya memancarkan kesombongan yang nyaris bisa diraba. Ia berdiri di dekat pintu masuk utama, menyambut tamu-tamu terpenting dengan Luna di sisinya. Luna mengenakan gaun merah menyala yang menarik semua mata. Tawanya melengking di atas kebisingan, melekat pada Bayu seperti bayangan yang ia banggakan. Keduanya tampak serasi dalam arogansi mereka, pasangan sempurna yang menginjak duri hati Aisyah tanpa sedikit pun rasa bersalah. Bayu sesekali melirik arlojinya yang berkilau, lalu kembali mencondongkan tubuh, berbisik sesuatu di telinga Luna yang membuatnya tertawa genit. Ia tampak tak punya waktu atau perhatian untuk orang-orang di luar lingkaran pentingnya malam ini. Keangkuhannya adalah perisai dan pedang, menyingkirkan siapapun yang dianggapnya tidak relevan malam ini. Tidak jauh dari sana, di sudut yang sedikit tersembunyi, namun memiliki pandangan jelas ke seluruh ruangan, Aisyah berdiri. Ia tidak memilih gaun gemerlap atau warna mencolok. Ia mengenakan kebaya modern berwarna biru tua yang sederhana namun anggun, potongannya jatuh pas di tubuhnya, memancarkan aura ketenangan yang kontras dengan hiruk-pikuk di sekelilingnya. Rambutnya disanggul rendah, menampilkan garis leher jenangnya, dan rias wajahnya minimalis, hanya menonjolkan matanya yang kini entah mengapa tampak lebih besar dan lebih tajam dari biasanya. Ia tidak menyambut tamu, tidak tertawa riuh, dan tidak mencoba menarik perhatian siapapun.
Ia hanya berdiri, mengamati. Gerak matanya tenang, beralih dari satu wajah ke wajah lain, wajah-wajah yang dulu ia kenal sebagai tenan, kenalan atau rekan bisnis suaminya yang kini mungkin menatapnya dengan rasa ingin tahu, kasihan, atau bahkan penghinaan yang terselubung. Ia menangkap pandangan beberapa orang yang berbisik sambil melirik ke arahnya, lalu ke arah Bayu dan Luna. Luka lama itu masih ada, berdenyut samar di dadanya. Tapi malam ini, denyutan itu bukan rasa sakit yang melumpuhkan, melainkan energi dingin yang mengalir di nadinya. Di sebelahnya, Sari menggenggam tangannya dengan gugup. Sari mengenakan gaun coklat yang dipilihkan Aisyah. Terlihat cantik tapi jelas tidak nyaman dengan atmosfer pesta mewah ini. Matanya terus bergerak antara Aisyah, Bayu, dan Luna. Ekspresinya campuran antara kekhawatiran dan dukungan yang tak tergoyahkan. "Syah, kau baik-baik saja," bisik Sari. Suaranya sedikit bergetar. Mereka tidak berhenti memandangimu." Aisyah menoleh, senyum tipis tersungging di bibirnya. Bukan senyum kebahagiaan, melainkan senyum penuh pengertian. "Biarkan saja, Sari. Aku tidak datang untuk membuat mereka terkesan." Tapi, Bayu, dia bersama wanita itu. Mereka terlihat sangat... Sari kesulitan menemukan kata yang tepat, tapi Aisyah tahu apa yang dimaksudnya. Sangat cocok, sangat bahagia, sangat segalanya yang seharusnya menjadi milik Aisyah. "Sangat bahagia? Menurutmu begitu?" Aisyah mengulanginya dengan nada datar. Matanya kembali fokus pada Bayu yang kini sedang berpelukan basa-basi dengan seorang pria paruh baya beruban. Kebahagiaan itu hanya topeng, Sari, kilatan palsu. Mereka sedang membangun istana pasir di atas lumpur. Dan malam ini, Aisyah berhenti sejenak. Pandangannya beralih ke panggung kecil di depan, lalu kembali ke wajah Sari yang cemas. Malam ini, ombaknya akan datang. Sari menelan ludah. Ia mengenal Aisyah sejak kecil. Aisyah yang pendiam, penurut, dan mudah tersipuh. Aisyah yang hancur ketika pertama kali mengetahui perselingkuhan Bayu. Bahkan saat Bayu tak repot-repot menyembunyikannya. Tapi Aisyah yang ada di sampingnya malam ini terasa asing dan familiar di saat yang sama. Ada kekuatan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kekuatan yang terpancar dari matanya yang tenang dan suaranya yang mantap. "Kau yakin dengan rencanamu ini, Syah? Ini gila. Kalau sampai salah, kau bisa kehilangan segalanya." Aisyah menghela nafas pelan. "Aku sudah kehilangan segalanya, Sari. Harga diriku, kepercayaanku, tahun-tahun hidupku. Apalagi yang bisa kuambil dari Bayu yang belum ia rampas dariku?" Matanya menggelap sedikit. Resiko ini sepadan, lebih dari sepadan. Ia menarik nafas dalam, mengumpulkan kekuatan yang telah ia bangun berbulan-bulan dalam kesendirian dan pengamatan. "Jangan khawatirkan aku. Percayalah, aku tidak datang ke sini tanpa amunisi." Tepat saat itu, Bayu melirik ke sudut ruangan. Matanya bertemu pandang dengan Aisyah. Senyum lebar di wajah Bayu seketika menipis, digantikan dengan tatapan merendahkan yang begitu familiar. Ia mengangguk singkat, gerakan yang begitu minim hingga nyaris tak terlihat. Sebuah isyarat yang seolah berkata, "Oh, kau datang juga, si istri kampungan, duduk manis di sana dan jangan membuat masalah." Luna di sebelahnya mengikuti pandangan Bayu, matanya menyipit penuh kemenangan saat melihat Aisyah. Aisyah tidak membalas anggukan itu. Ia hanya membalas tatapan Bayu dengan pandangan yang tak terbaca, tanpa emosi, tanpa kelemahan. Tatapan itu membuat Bayu sedikit tak nyaman, tapi ia segera menepisnya kembali ke perannya sebagai tuan rumah yang cemerlang. Musik latar yang tadinya mengalun lembut mulai meredup. Perhatian para tamu perlahan teralih ke panggung kecil yang didirikan di salah satu sudut ruangan. Seorang pembawa acara berjas rapi dengan senyum profesional yang terasa sedikit kaku naik ke podium. "Hadirin sekalian," suaranya menggema melalui pengeras suara, menarik semua mata. "Terima kasih telah hadir malam ini untuk merayakan pencapaian luar biasa salah satu tokoh kita yang paling dinamis dan visioner." Aisyah merasakan tubuh Sari menegang di sebelahnya. Ia menepuk lembut tangan sahabatnya, isyarat untuk tetap tenang. Matanya tidak lepas dari panggung. "Pria yang telah membawa perusahaan kita ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan kepemimpinan yang kuat dan strategi yang brilian. Pembawa acara memberi jeda, membangun ketegangan.
Dan sekarang suaranya naik 1 oktav. Mari kita sambut tuan rumah kita malam ini, Bapak Bayu Hermawan. Sorak-sorai sopan menyambutnya. Bayu berdiri dari kursinya di meja utama, didorong dengan anggun oleh Luna. Ia berjalan menuju panggung dengan langkah yang dipenuhi keyakinan diri, postur tubuhnya membusung angkuh seolah dialah pusat alam semesta malam ini. Senyumnya lebar, menjangkau hingga ke mata, tapi ada kilatan perhitungan di sana. Kilatan seseorang yang akan mengumumkan sesuatu yang mengubah hidupnya, sesuatu yang akan mengukuhkan posisinya, dan mungkin menyingkirkan masa lalu yang tidak relevan lagi. Di sisi panggung, Bayu menjabat tangan pembawa acara. Ia melirik sekilas ke arah kerumunan. Matanya sekilas menangkap sosok Aisyah di sudut. Sebuah senyum miring muncul di bibirnya, senyum yang jelas mengejek, senyum pemenang yang siap menghancurkan yang kalah. Bayu naik ke podium. Lampu sorot mengikutinya, membuatnya terlihat seperti satu-satunya orang di ruangan itu. Ia menarik nafas, mikrofon di depannya, dan siap untuk menyampaikan kata-kata yang akan mengubah segalanya bagi dirinya dan bagi Aisyah. Ketegangan di ruangan itu meningkat, semua mata tertuju pada pria di atas panggung itu. Tak ada yang menyadari bahwa bidak paling penting dalam permainan catur ini bukanlah dia, melainkan wanita pendiam di sudut ruangan yang kini hanya tinggal menunggu saat yang tepat untuk menggerakkan bidaknya. Aisyah menatap Bayu, ketenangan di wajahnya tak bergeming. Malam ini dia tidak akan lagi menjadi Aisyah yang diremehkan. Cahaya lampu kristal di aula mewah itu memantul di permukaan gelas-gelas sampahnya, menciptakan gemerlap yang serasi dengan senyum penuh kemenangan yang terpasang di wajah Bayu. Ia berdiri di podium pusat, sosoknya tegak dalam setelan mahal, memancarkan aura kesuksesan dan arogansi yang memuakan. Di sampingnya, Luna tersenyum manis, tangannya bertautan mesra di lengan Bayu, menikmati tatapan kagum atau iri dari para tamu penting kota itu. Udara dipenuhi bisik-bisik pujian dan spekulasi, semua mata tertuju pada pasangan yang tampak sempurna itu. Di salah satu sudut jauh ruangan, nyaris tersamar di antara kerumunan, Aisyah berdiri tenang. Gaun sederhananya kontras dengan kilauan di sekelilingnya, membuat beberapa orang menatapnya dengan pandangan meremehkan. Bisikan-bisikan halus terdengar mengomentari masa lalu Bayu yang tidak sepadan lagi. Sari, sahabatnya, menggenggam tangan Aisyah erat, telapak tangannya dingin dan berkeringat. Kegugupan Sari terasa nyata, tetapi Aisyah hanya membalas genggaman itu dengan sedikit remasan meyakinkan. Matanya terpaku pada Bayu di atas sana. Ketenangan di wajahnya adalah topeng sempurna yang menyembunyikan badai tekad yang telah lama bergolak di dalam dirinya. Bayu berdeham, menarik perhatian penuh hadirin. Suara beratnya bergema di pengeras suara, dipenuhi rasa percaya diri yang meluap-luap. "Selamat malam semuanya. Terima kasih telah hadir merayakan tonggak penting ini bersama saya. Perusahaan kita, yang kita bangun bersama." Ia berhenti sejenak, pandangannya menyapu wajah-wajah di ruangan itu, berhenti sejenak pada Aisyah dengan senyum tipis mengejek. Atau lebih tepatnya, yang saya bangun menjadi sebesar ini, kini siap melangkah ke level selanjutnya. Para tamu bertepuk tangan meriah. Bayu menikmati sorak-sorai itu, dadanya membusung. Tentu saja dalam perjalanan ini ada hal-hal yang harus kita tinggalkan, beban-beban yang menarik kita ke bawah, masa lalu yang, sayangnya, tidak lagi relevan dengan visi masa depan kita yang cerah. Ia melirik Luna, senyumnya semakin lebar, dan para tamu pun mulai mengerti kemana arah pembicaraan ini. Pengumuman besar tentang status hubungan mereka atau bahkan pengumuman perceraian dengan narasi yang menyudutkan Aisyah sudah di depan mata. Bayu mengangkat tangan kanannya, siap melanjutkan. Tepat pada momen krusial itu, saat semua mata terfokus pada Bayu dan Luna, sebuah gerakan tak terduga terjadi. Aisyah melangkah maju. Langkahnya tenang, namun pasti, membelah kerumunan kecil di sekitarnya. Beberapa orang yang mengenali Aisyah terkejut, saling pandang. Bisikan terhenti, digantikan kebingungan. Bayu di podium mengerutkan keningnya,
jelas terganggu oleh interupsi yang tidak direncanakan ini. Aisyah terus berjalan, melewati meja-meja bundar, tatapannya lurus ke depan. Ia tidak terlihat gugup, tidak terlihat seperti Aisyah yang dikenal selama ini. Aisyah yang pendiam, penurut, dan selalu berusaha tidak menarik perhatian. Ada sesuatu dalam langkahnya, dalam sorot matanya yang tajam, yang membuat orang-orang menyingkir memberinya jalan, meski dengan tatapan bertanya-tanya. Sehari di belakangnya menahan napas, cemas, namun juga penuh keyakinan. Ia tiba di dekat panggung. Seorang panitia yang terkejut berusaha menahannya. "Maaf Bu, acaranya sedang berlangsung." Aisyah menoleh padanya sejenak, senyum kecil yang sulit diartikan tersunjing di bibirnya. "Saya tahu," jawabnya pelan. Namun suaranya entah bagaimana terdengar cukup jelas di tengah keheningan yang mulai tercipta. Ia mengabaikan panitia itu dan naik satu anak tangga, dua anak tangga menuju panggung. Bayu tertegun. Keningnya berkerut dalam. "Aisyah, apa yang kamu lakukan?" Tanyanya melalui mikrofon, suaranya bercampur antar kebingungan dan kemarahan karena diinterupsi. Luna menarik lengannya, ekspresi wajahnya berubah dari manis menjadi jengkel. Aisyah berjalan menghampiri podium. Ia tidak menatap Bayu atau Luna. Ia menatap ke arah hadirin, ke arah semua orang yang selama ini mungkin menilainya rendah. Ia mengulurkan tangan dan dengan gerakan yang tenang namun tegas, mengambil mikrofon dari tangan Bayu. Bayu sempat terkejut sesaat, tetapi entah mengapa tidak mencegahnya. Mungkin karena terlalu terkejut, atau terlalu yakin Aisyah akan mempermalukan dirinya sendiri dengan gugup. Aisyah memegang mikrofon itu. Keheningan di aula kini total. Bahkan musik latar pun seolah meredup. Semua pasang mata tertuju pada wanita sederhana itu, bertanya-tanya. Ia menarik napas, pelan. Suaranya ketika ia mulai berbicara terdengar lembut, tidak gugup, namun dipenuhi kekuatan yang belum pernah didengar siapapun dari dirinya. Kekuatan yang tak butuh teriakan. "Maaf mengganggu perayaan Anda, Bayu," katanya. Akhirnya menoleh pada suaminya yang kini berdiri kaku di sampingnya. Wajahnya pucat pasi. Luna melepaskan genggaman tangannya dari lengan Bayu. Mundur selangkah, nalurinya merasakan bahaya. "Saya hanya ingin melengkapi informasi yang baru saja disampaikan Bayu," lanjut Aisyah, kembali menatap hadirin. Dia berbicara tentang fondasi, dan memang benar, fondasi sangat penting. Ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan menggantung. Bayu telah membangun bisnis yang hebat. Gedung yang megah ini, acara yang luar biasa ini, semua berdiri kokoh. Bayu terlihat semakin gelisah. "Aisyah, cukup, turunlah," bisiknya kasar, tetapi suaranya tidak sampai ke mikrofon. Aisyah mengabaikannya. Matanya menyorot ketenangan yang dingin. Namun, ia lanjutkan, suaranya sedikit lebih jelas. Banyak apapun bangunan di atasnya, ia tidak akan bertahan jika fondasinya rapuh, atau jika pemilik fondasinya memutuskan untuk menarik alasnya. Beberapa orang di depan mulai saling berpandangan, tidak yakin apa maksudnya. Bayu mengatakan dia telah membangun ini semua, dan itu sebagian benar. Kerja kerasnya patut diakui. Tapi ada satu detail kecil yang sepertinya dia lupakan, atau mungkin sengaja tidak dianggap penting. Ia mengangkat tangannya yang lain, memegang selembar kertas. Bukan hanya selembar, melainkan beberapa lembar dokumen, tertata rapi. Di antara kerumunan, Bapak Hartono, notaris senior yang dihormati, terlihat mengangguk kecil, tatapannya penuh pengertian dan dukungan. "Tanah tempat gedung ini berdiri," kata Aisyah, suaranya tegas. "Tanah seluas 2 hektar di pusat kota ini yang menjadi lokasi utama bisnis Bayu dan juga properti-properti lain yang menopang asetnya selama ini." Ia berhenti melihat reaksi Bayu yang kini tidak lagi pucat, melainkan merah padam karena panik dan amarah. Luna terlihat benar-benar terkejut. Tangannya menutup mulut. "Adalah hak milik saya. Warisan penuh dari orang tua saya atas nama saya pribadi jauh sebelum kita menikah." Hening. Keheningan yang memekakkan telinga. Lalu,
Seperti gelombang pasang, bisikan-bisikan meledak menjadi gumaman kaget yang keras. Mata para tamu membelalak. Mereka saling berbisik, menunjuk. Tidak mungkin. Aisyah? Wanita pendiam itu. Pemilik tanah paling bernilai di kota ini. Aisyah melanjutkan, suaranya tetap stabil di tengah kebisingan yang mulai tak terkendali. Dokumen-dokumennya ada di sini. Sertifikat hak milik yang sah, terdaftar atas nama Aisyah Rahmawati. Semua transaksi pinjaman bank, pembangunan, dan perluasan bisnis Bayu selama ini. Sebagian besar menggunakan aset tanah milik saya sebagai jaminan dengan persetujuan yang ditandatangani atas dasar kepercayaan dalam pernikahan. Kepercayaan yang ternyata disalahgunakan. Bayu akhirnya menemukan suaranya, berteriak panik. Tidak, itu tidak benar. Itu milik kita, harta Gonogini. Aisyah menoleh padanya, senyum tipisnya kali ini adalah perpaduan ironi dan kemenangan. Harta Gonogini, itu aset pribadi saya, Bayu. Diperoleh jauh sebelum pernikahan. Dan kamu tahu itu. Kamu hanya berpikir aku terlalu bodoh atau terlalu penurut untuk pernah memeriksanya atau mengklaimnya. Ia kembali menatap hadirin, suaranya sedikit lebih keras untuk mengatasi kebisingan. Selama ini, saya diam. Saya melihat, saya mendengar, dan saya belajar. Tatapannya kini dingin. Kamu membangun istanamu di atas fondasi milik orang yang kamu rendahkan. Kamu meninggalkannya karena menganggapnya tidak berharga. Ia mengangkat tumpukan dokumen itu. Tapi ternyata orang yang tidak berharga ini memegang kunci atas segalanya. Atas bisnismu, atas reputasimu, atas semua yang kamu banggakan. Kepada seluruh hadirin, suaranya bergema jelas menghancurkan kemegahan malam itu. Mulai besok, melalui kuasa hukum saya akan mengajukan tuntutan hukum atas penyalahgunaan aset dan penipuan dalam pernikahan. Semua jaminan yang menggunakan tanah saya akan dibatalkan. Semua keuntungan yang diperoleh dari aset ini selama bertahun-tahun akan dihitung kembali. Wajah Bayu kini benar-benar hancur, matanya melotot tidak percaya. Ketakutan menggantikan arogansi. Ia tersandung mundur, nyaris jatuh dari panggung. Luna menatapnya dengan jijik, menyadari bahwa pangeran yang dipujanya ternyata hanyalah penipu yang baru saja kehilangan segalanya. Dan mundur lebih jauh, menjauh dari Bayu seolah ia adalah sumber penyakit. Aula itu riuh hendah oleh suara kaget, spekulasi dan bisik-bisik tajam yang kini diarahkan pada Bayu. Tatapan-tatapan yang tadinya penuh hormat, kini berubah menjadi campuran terkejut, menghakimi, dan bahkan beberapa menunjukkan kepuasan melihat kejatuhan si angkuh. Reputasi Bayu, istana pasir yang ia bangun di atas kebohongan, runtuh seketika di hadapan semua orang. Aisyah berdiri tegak di podium, mikrofon di tangannya, dokumen di tangan lainnya. Ia bukan lagi Aisyah yang gugup dan pendiam. Ia adalah Aisyah, pemilik tanah itu, pemegang kendali, arsitek dari kejatuhan suaminya. Matahari terbit di balik awan badai yang selama ini menyelimutinya. Di antara kerumunan yang gempar, ia melihat Sari tersenyum, matanya berkaca-kaca bangga. Aisyah membalas senyum itu. Pertarungan batinnya selama bertahun-tahun telah mencapai puncaknya dan ia berdiri tegak sebagai pemenangnya. Udara di ruang perjamuan mewah itu mendadak terasa tipis, beku, lalu pecah oleh riuh rendah yang membingungkan. 1 detik sebelumnya, hanya ada keheningan terpana setelah kalimat-kalimat Aisyah yang dingin dan lugas menghantam gendang telinga semua orang. Sekarang, bisik-bisik meledak seperti gelembung yang pecah, menggantikan musik latar yang terhenti dan tawa sumbang yang lenyat. Ratusan pasang mata tertuju pada Bayu, lalu beralih pada Aisyah, berulang-ulang mencari konfirmasi atau sekadar ingin menyaksikan kehancuran yang baru saja diumumkan. Bayu berdiri terpaku di podium. Tangannya masih terangkat kaku seolah baru saja hendak menerima tepuk tangan. Wajahnya yang tadinya berseri-seri, kini pucat pasi, dilumuri keringat dingin yang mengalir ke pelipisnya. Matanya melebar, menatap Aisyah yang berdiri tenang di sisi panggung, memegang beberapa lembar dokumen seolah itu adalah palu keadilan. Ada campuran syok,
Amarah dan ketakutan yang begitu kentara di wajahnya membuatnya tampak seperti badut yang riasan bahagianya luntur di tengah pertunjukan. Di antara para tamu, terjadi pergeseran halus namun jelas. Kelompok-kelompok yang tadinya bergerombol di sekitar Bayu, kini mulai merenggang. Para mitra bisnisnya yang berpengaruh, wajah-wajah yang tadinya menunjukkan kekaguman dan persetujuan, kini berganti ekspresi. Ada yang tampak terkejut, ada yang menunjukkan kekhawatiran yang dalam, dan tak sedikit yang terang-terangan terlihat kesal dan marah. Bisikan-bisikan mengiringi gerakan menjauh mereka. Tidak mungkin, desis seseorang di barisan depan. Tanah itu milik Aisyah. Yang lain menimpali dengan suara penuh tak percaya. Aku sudah bilang, ada yang aneh dari keberhasilan mendadak Bayu. Suara sinis terdengar dari sudut ruangan. Jadi, seluruh proyek itu berdiri di atas tanah yang bukan miliknya. Seorang pengusaha parubaya berbisik cemas pada rekannya, matanya beralih antara Aisyah dan Bayu, menghitung kerugian potensial dalam benaknya. Panik pun mulai menyebar seperti penyakit menular. Bayu akhirnya menemukan suaranya, serak dan gemetar, lalu berubah menjadi raungan. Apa yang kau katakan? Bohong! Ini semua bohong! Dia melompat turun dari podium, bergegas menghampiri Aisyah, tangannya terulur hendak merebut dokumen itu. Wajahnya memerah, urat-urat di lehernya menonjol. Dia tidak peduli lagi pada citra di depan umum. Nalurinya hanya ingin membungkam Aisyah dan menghancurkan bukti yang ada di tangannya. Tapi Aisyah tidak gentar. Dia berdiri tegak, ekspresinya tenang, mata yang tadinya penuh kegugupan, kini memancarkan kekuatan yang belum pernah Bayu lihat. Saat tangan Bayu hampir meraih dokumen, Aisyah dengan cepat menarik tangannya, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Bohong, Bayu. Suara Aisyah tenang, namun setiap kata yang keluar terdengar jelas dan bergema di ruangan yang hening oleh drama yang tiba-tiba memuncak. Dokumen ini atas nama lengkapku, Aisyah binti Hartono, warisan dari almarhum ayahku, Bapak Hartono Senior. Dia menekankan nama itu. Bapak Hartono, notaris terhormat yang disebut-sebut Aisyah, kini menjadi pusat perhatian. Lelaki tua itu yang duduk di barisan depan mengangguk pelan, mengonfirmasi kebenaran kata-kata Aisyah. Sebuah tindakan yang membungkam siapapun yang mungkin meragukan keaslian dokumen itu. Kau tahu itu. Kau menandatangani dokumen persetujuan penggunaan lahan untuk masa tertentu saat kita menikah. Kau hanya tidak menyangka aku akan mengingat detailnya, bukan? Atau kau pikir aku bodoh dan tidak akan pernah memeriksa kembali? Bayu terdiam sesaat. Kata-kata itu menohok ulu hatinya. Dia memang ingat, samar-samar, dulu tanah itu dianggap aset tidur oleh orang tua Aisyah. Hanya lahan luas di tepi kota. Siapa sangka kota berkembang begitu pesat dan lahan itu kini menjadi lokasi paling strategis. Dia memang meminta izin penggunaan dengan janji akan membagi keuntungan atau kompensasi yang layak. Janji yang tentu saja tidak pernah ia tepati setelah bisnisnya melejit. Dia memang meremehkan Aisyah, menganggapnya terlalu lugu dan tidak peduli pada urusan bisnis. Itu hanya masalah sepele. Bayu mencoba mengelak, suaranya dipenuhi keputusasaan yang kentara. Kau tidak bisa menghancurkan semuanya hanya karena ini. Sepele. Aisyah mengangkat alisnya, pandangannya tajam menusuk. Seluruh kekayaanmu saat ini, aset utamamu, pondasi dari semua yang kau banggakan, berdiri di atas tanah yang secara hukum masih sepenuhnya milikku. Kau membangun gedung-gedung itu, mengambil keuntungan miliaran. Sementara kau melantarkanku di rumah dan bersenang-senang dengan wanita lain. Aisyah melirik sekilas ke arah Luna yang berdiri membeku tak jauh dari Bayu. Itu bukan sepele, Bayu. Itu penipuan, penggelapan aset. Dan aku punya buktinya. Bukan hanya dokumen tanah ini, tapi juga catatan transaksi, perjanjian awal, semuanya. Saat Aisyah menyebutkan catatan transaksi dan perjanjian awal, beberapa wajah mitra bisnis Bayu terlihat semakin pucat. Mereka mungkin juga terlibat dalam beberapa cara, atau setidaknya akan terkena dampaknya. Mereka mulai saling pandang, tatapan mereka penuh tuduhan dan tidak percaya terhadap Bayu. Luna, yang tadinya hanya menjadi penonton yang terkejut, kini merasa tanah di bawah kakinya ikut bergetar. Dia tidak tahu menahu tentang ini. Bayu selalu berbicara tentang asetnya, kerajaan yang ia bangun sendiri dari nol. Tidak pernah ada cerita tentang warisan istri kampungannya yang menjadi fondasi utama kekayaannya. Dia melihat Bayu yang beberapa menit lalu tampak gagah dan berkuasa,
kini terlihat seperti anak kecil yang ketahuan mencuri kue, panik dan tidak berdaya. Luna adalah wanita yang ambisius dan realistis. Dia mengejar kekuatan dan status, bukan puing-puing. Bayu berbalik, matanya yang liar mencari dukungan pada Luna. Luna, jelaskan pada mereka. Ini salah paham. Luna mundur selangkah, seolah Bayu tiba-tiba tertular penyakit mematikan. Ekspresinya berubah dari syok menjadi jijik dingin. Dia melihat bukan lagi pangeran yang ia kejar, melainkan seorang pecundang yang baru saja terungkap kebohongannya di depan semua orang. Dia tidak akan membiarkan dirinya terseret ke dalam kehancuran ini. Bayu, suara Luna terdengar datar, kontras dengan hiruk-pikuk emosi di ruangan itu. Aku tidak tahu tentang ini. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan suara yang cukup keras agar beberapa orang di sekitarnya bisa mendengar, memastikan posisinya. Ini urusan rumah tangga kalian dan urusan bisnis yang sangat serius. Aku permisi. Tanpa menunggu jawaban Bayu, Luna berbalik dan berjalan cepat menuju pintu keluar, langkahnya tegas, seolah ingin menjauh secepat mungkin dari sumber bencana. Kepergiannya adalah pukulan terakhir bagi Bayu, disaksikan oleh semua orang. Pria yang membual tentang status dan kekuatan, kini ditinggalkan oleh selingkuhannya di tengah keruntuhan publiknya, dihukum oleh wanita yang paling ia remehkan. Bayu menatap punggung Luna yang menjauh. Mulutnya terbuka namun tak ada suara yang keluar. Keangkuhannya hancur berkeping-keping. Dia berbalik kembali pada Aisyah, matanya berkilat antara kemarahan yang membabi buta dan keputusasaan yang dalam. Kau akan menyesal, Aisyah, ancam Bayu dengan suara yang bergetar. Kau pikir kau bisa begitu saja menghancurkanku? Kau akan menghancurkan kita berdua, nama baik kita. Aisyah menggelengkan kepala perlahan. Senyum tipis, dingin, muncul di sudut bibirnya. Itu bukan senyum kemenangan, tapi senyum kelegaan yang pahit. Kau yang menghancurkannya, Bayu, bukan nama baikku, bukan hidupku. Kau menghancurkannya bertahun-tahun lalu. Setiap kali kau meremehkanku, setiap kali kau menganggapku tidak ada, setiap kali kau berbohong padaku dan bersenang-senang di atas penderitaanku. Dia merapikan dokumen di tangannya. Nama baikmu, itu tanggung jawabmu. Dan kini, kau yang harus menerima akibatnya. Aisyah mengabaikan tatapan Bayu yang kini penuh kebencian. Dia berbalik, menghadap kerumunan yang masih sibuk berbisik dan menatap. Dia tidak berteriak, tidak dramatis. Suaranya tetap tenang dan terkontrol, memancarkan otoritas yang baru ditemukan. Saya sudah berbicara dengan Bapak Hartono, kata Aisyah, mengulangi nama notaris itu. Bapak Hartono mengangguk lagi, memberinya senyum dukungan yang halus. Semua detailnya ada di sini. Perjanjian penggunaan lahan yang habis masa berlakunya, bukti transfer dana yang tidak pernah sampai sebagai kompensasi yang dijanjikan, dan bukti bahwa Bayu sepenuhnya menyadari status hukum tanah ini. Dia berhenti, membiarkan setiap kata meresap. Kami akan mengajukan gugatan hukum besok pagi. Atas penipuan dan penggelapan aset, saya akan mengambil kembali apa yang menjadi hak saya. Dan Bayu akan mempertanggungjawabkan semua tindakannya di mata hukum. Pengumuman itu bukan ancaman kosong, tapi pernyataan fakta yang dingin dan tak terbantahkan. Udara di ruangan itu tidak lagi beku karena syok, tapi panas oleh kekacauan yang mulai tercipta. Beberapa tamu, terutama yang memiliki keterlibatan bisnis dengan Bayu, mulai menelepon pengacara atau rekan mereka dengan wajah panik. Yang lain hanya menonton, mata mereka penuh penilaian. Bayu berdiri sendirian di tengah ruangan, pusat badai yang ia ciptakan sendiri. Sementara Aisyah, wanita yang selama ini dianggap lemah, berdiri kokoh di tepi pusaran itu, menyaksikan keruntuhan kerajaan suaminya dengan tatapan mata yang tenang dan penuh arti. Permainan telah berakhir, dan Aisyah bukan lagi bidak catur yang bisa diabaikan. Dia adalah ratu yang baru saja menjatuhkan rajanya.
Udara pagi di kota kecil itu terasa lebih dingin, seperti menahan napas setelah badai semalam. Badai yang bukan berupa air atau angin, melainkan badai pengungkapan yang menyapu bersih reputasi Bayu di hadapan puluhan pasang mata yang kini berubah menjadi sorot penghakiman. Berita menyebar bagai api, membakar telinga-telinga penasaran di setiap sudut kota. Dari meja sarapan di warung kopi pinggir sungai hingga ruang-ruang mewah di perkantoran Bayu, hanya ada satu topik. Kejatuhan sang pengusaha muda yang angkuh, hancur oleh rahasia yang disimpan rapi oleh istrinya yang selama ini tak dianggap. Di rumah megah yang kini terasa seperti monumen keangkuhan yang runtuh, Bayu panik. Telepon di tangannya terasa panas, bukan karena suhu, melainkan karena setiap panggilan yang dicobanya berakhir pada nada sibuk atau jawaban dingin dari asisten yang tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Pagi yang seharusnya penuh kemenangan berubah menjadi mimpi buruk. Luna sudah pergi, tas Hermesnya dijinjing terburu-buru, meninggalkan jejak parfum mahalnya yang kini terasa seperti bau pengkhianatan ganda. Bayu melihat pesan terakhirnya. "Maaf Bayu, ini bukan jalan yang aku pilih. Jaga dirimu." Penolakan dingin. Secepat ia muncul di sisinya, secepat itu ia menghilang. Mitra bisnisnya, mereka sudah lebih dulu menghilang, atau lebih tepatnya bersembunyi di balik tim pengacara mereka. Bayu menerima surel demi surel, pembatalan kontrak, penundaan investasi, hingga notifikasi bahwa rekening bisnisnya sedang dalam proses hold. Wajahnya yang semalam berseri penuh percaya diri kini pucat pasi. Mata melebar tak percaya pada layar ponselnya, seolah angka-angka kerugian yang tertulis di sana adalah kesalahan matriks belaka. Ia meremas rambutnya, keangkuhannya menguap digantikan ketakutan yang mencekam. Bagaimana mungkin Aisyah yang bodoh, Aisyah yang kampungan bisa melakukan ini padanya? Sementara Bayu terjerembab dalam jurang kepanikan dan kejatuhan yang brutal, Aisyah duduk tenang di ruang kerjanya yang rapi. Ruang yang selama bertahun-tahun ia gunakan untuk mengamati, mencatat, dan merencanakan. Di hadapannya, tumpukan dokumen legal dan map-map berisi bukti terorganisir dengan rapi. Di sampingnya, Sari duduk tegang, secangkir teh dingin di tangannya yang sedikit gemetar. "Aku masih tidak percaya, Syah," bisik Sari. Suaranya dipenuhi kekaguman dan sedikit ketakutan. "Semua yang kau lakukan, bertahun-tahun ini, kau menyembunyikan semua ini?" Aisyah tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Mata yang masih membawa beban masa lalu, tetapi juga cahaya tekad yang membara. "Aku tidak menyembunyikannya, Sari. Aku hanya menyimpannya, menunggu waktu yang tepat." Ia memegang salah satu tilikan tanah yang menjadi fondasi kerajaan Bayu. Bayu tidak pernah tertarik pada detail. Dia hanya melihat apa yang ada di permukaan, apa yang bisa memberinya keuntungan cepat. Dia tidak pernah repot-repot melihat siapa pemilik sah di balik akta-akta lama itu. Atau kenapa akta itu atas namaku, bukan atas nama ayahku. "Tapi bagaimana kau bisa tahu semua ini? Ayahku kan meninggal saat kau kuliah." "Ayahku, dia orang yang cerdas, Sari. Dan dia tahu betul seperti apa keluarga Bayu. Jadi jauh sebelum dia sakit, dia mengurus semuanya. Aset yang paling berharga, tanah itu, dia pastikan atas namaku langsung, bukan atas nama perusahaan keluarga yang mudah diutak-atik. Dia menitipkan akta aslinya pada Bapak Hartono, memberitahukannya rahasia ini, dan berpesan agar itu baru diserahkan padaku jika aku membutuhkannya." Aisyah berhenti sejenak, menarik nafas panjang. Dia bilang, "Nak, kekuatan sejati bukan pada apa yang kau pamerkan, tapi pada apa yang kau simpan." Sari menelan ludah. "Jadi selama ini kau memegang kartu as tanpa Bayu sadari? Bayu tidak pernah melihatku sebagai kartu apapun, Sari, hanya beban atau dinding yang menghalanginya." Suara Aisyah tidak pahit, hanya fakta yang diucapkan dengan nada datar. Dia terlalu sibuk melihat ke atas, mencari kelas yang dianggapnya setara. Dia lupa melihat ke bawah, ke akar yang sebenarnya menopang semua miliknya. "Dan sekarang, apa yang akan terjadi?" tanya Sari, matanya beralih ke tumpukan dokumen. Aisyah mengambil sebuah pulpen, jemarinya yang lentik menggenggamnya erat. "Sekarang kita menuntut keadilan.
pagi ini, pengacaraku akan mengajukan gugatan perceraian dan sengketa aset. Kita akan meminta pembekuan aset-aset utama Bayu yang terkait dengan penipuan ini. Semua bukti sudah lengkap. Keterangan Bapak Hartono sebagai saksi kunci dan pemegang akta aslinya akan memastikan tidak ada celah bagi Bayu untuk mengelak. Pengacaramu? Sejak kapan kau punya pengacara, Syah? Sejak aku tahu apa yang sedang terjadi. Saat Bayu mulai terang-terangan berselingkuh, saat dia mulai merendahkanku di depan teman-temannya, aku tahu ini bukan hanya tentang hati yang sakit, ini tentang harga diri dan keadilan. Aku tidak bisa membiarkan dia menginjak-injakku dan mengambil semua yang seharusnya menjadi milikku. Aisyah menegakkan duduknya, aura yang berbeda terpancar dari dirinya. Bukan lagi wanita yang gugup, melainkan seseorang yang sepenuhnya memegang kendali atas takdirnya. Aku menghubungi beberapa kenalan lama ayahku, menjelaskan situasinya secara hati-hati. Merekalah yang merekomendasikan pengacara ini. Timnya sudah bekerja selama berbulan-bulan di belakang layar, mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan. Sari menatap Aisyah, matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena kebanggaan yang membuncah. Kau benar-benar luar biasa, Aisyah. Aku pikir kau akan hancur saat tahu semua itu. Aku memang hancur, Sari, kata Aisyah lembut, pandangannya menerawang sejenak. Hancur berkeping-keping. Tapi dari pecahan-pecahan itu, aku menemukan sesuatu. Kekuatan yang tidak pernah aku duga ada di dalam diriku. Ia menoleh kembali pada Sari. Senyumnya kini sedikit lebih hangat. Dan aku tidak akan bisa melakukan ini tanpa dukunganmu, Sari. Kaulah yang mendengarkan semua keluhanku selama ini, yang memberiku semangat saat aku merasa paling tidak berdaya. Aku hanya ada di sana untukmu, Syah, jawab Sari, menggenggam tangan Aisyah. Dan itu sudah cukup. Aisyah mengangguk. Sekarang, aku butuh bantuanmu lagi. Bisakah kau menemaniku ke kantor pengacara? Ada banyak hal yang harus diurus, dan aku butuh seseorang yang bisa kupercaya sepenuhnya di sisiku. Tentu saja, Syah, selalu, jawab Sari tanpa ragu. Saat mereka bersiap untuk meninggalkan rumah, meninggalkan Bayu dalam kekacauannya, Aisyah berhenti sejenak di ambang pintu ruang kerjanya. Ia menatap ke arah ruang keluarga yang mewah, tempat Bayu seringkali mengabaikannya, tempat ia merasa tak terlihat. Kini ruangan itu terasa kosong, kekayaannya hanya tinggal cangkang tanpa makna. Langkahnya mantap saat ia berbalik, meninggalkan masa lalu yang menyakitkan itu di belakang. Perjalanan merebut kembali hidupnya baru saja menimulai. Dan kali ini, ia tidak akan berjalan dalam bayang-bayang siapapun. Ia adalah penguasa takdirnya sendiri, siap menghadapi badai yang ia ciptakan dengan begitu hati-hati. Di luar, Bayu masih berteriak frustrasi di telepon. Suaranya menggema sia-sia di rumah yang sebentar lagi bukan lagi miliknya. Konsekuensi telah tiba. Langkah Aisyah dan Sari mantap membelah keramaian trotoar yang basah sisa hujan pagi. Udara kota kecil itu, biasanya terasa pengap dan penuh gosip, kini terasa dingin dan asing. Di belakang mereka, rumah yang selama bertahun-tahun menjadi sangkar emas Aisyah, rumah tempat tawa paksa dan air mata diam-diam terkumpul, terasa makin menjauh. Ia tidak menoleh. Keputusan telah bulat, tekad telah terpatri. Di sampingnya, Sari menggenggam tangannya erat, kehangatan yang tulus di tengah badai yang baru saja mereka ciptakan. Kantor firma hukum Pak Wijaya, tim pengacara yang telah disewa Aisyah secara diam-diam berbulan-bulan, terasa tenang. Kontras dengan kekacauan yang pasti sedang melanda dunia Bayu. Bau kopi hangat dan kertas-kertas legal yang tertata rapi menyambut mereka. Di ruang pertemuan, Pak Wijaya, seorang pria paruh baya dengan sorot mata tajam namun menenangkan, tersenyum tipis. Bapak Hartono setelah menunggu, duduk dengan tenang di sudut. Kehadirannya bagai jangkar bagi keabsahan langkah Aisyah. Beliau mengangguk pada Aisyah, anggukan penuh rasa hormat yang tak pernah diberikan Bayu. "Baik Ibu Aisyah," ujar Pak Wijaya. Suaranya rendah dan profesional. "Gugatan sudah masuk. Pembekuan aset awal berdasarkan bukti yang Ibu berikan juga sudah disetujui pengadilan. Tuan Bayu sudah menerima panggilan." Wajah Aisyah datar, namun di balik matanya ada nyala api yang dulu tersembunyi. "Bagaimana reaksinya, Pak?" Pak Wijaya menata berkas di depannya. Seperti yang kita duga, sangat terkejut, marah besar. Pengacaranya mencoba membatalkan pembekuan,
Tapi bukti awal kita terlalu kuat. Beliau mengira ini hanya gertakan, mungkin bahkan gugatan cerai biasa. Beliau belum sepenuhnya paham skala masalah yang dihadapinya. Dia selalu meremehkanku, bisis Aisyah, lebih pada dirinya sendiri. Sari meremas tangannya lagi, dan sekarang dia tahu betapa salahnya dia. Bulan-bulan berikutnya adalah pusaran negosiasi sengit dan persidangan tertutup. Di ruang sidang yang dingin, aura Bayu yang biasanya angkuh terlihat goyah, perlahan terkikis oleh kenyataan. Ia datang dengan setelan mahal, rahang mengeras, masih berusaha menampilkan citra pengusaha sukses yang tak tersentuh. Namun di hadapan bukti yang disajikan Pak Wijaya, dokumen kepemilikan tanah warisan Aisyah yang ternyata menjadi agunan vital bagi sebagian besar pinjaman Bayu, bukti transfer dana yang meragukan, serta kesaksian Bapak Hartono mengenai perjanjian awal yang luput dari perhatian Bayu, kesombongannya runtuh inci demi inci. Aisyah duduk dengan tenang, mendengarkan pengacaranya membedah satu persatu fondasi kekayaan Bayu yang ternyata dibangun di atas pasir milik Aisyah. Ia melihat Bayu beradu argumen dengan pengacaranya, nada suaranya naik, mata memerah karena frustrasi. Luna yang sempat muncul di awal proses, menghilang begitu jelas terlihat bahwa Bayu akan kehilangan segalanya, dan bahkan mungkin menghadapi tuntutan hukum lebih lanjut atas penipuan finansial. Kesetiaan Luna ternyata hanya setebal dompet Bayu. Tanah itu milik orang tuaku, bentak Bayu di satu sesi mediasi. Suaranya pecah, keangkuhan berubah menjadi kepanikan. Aku yang mengembangkannya, aku yang membuatnya bernilai. Pak Wijaya menanggapi dengan tenang. Benar Tuan Bayu, Anda mengembangkannya, namun status kepemilikan yang sah ada pada Nyonya Aisyah. Dan penggunaan properti tersebut sebagai agunan tanpa persetujuan penuh dan pemahaman Nyonya Aisyah, apalagi pengabaian haknya atas keuntungan, merupakan dasar dari gugatan ini. Dokumen-dokumen yang diurus almarhum ayah Nyonya Aisyah bersama Bapak Hartono memastikan hal itu. Bayu menatap Aisyah, matanya penuh kebencian dan kekalahan. Aisyah membalas tatapan itu bukan dengan kemarahan, melainkan dengan keheningan yang kuat. Keheningan seorang wanita yang telah melewati titik kehancuran dan menemukan kedamaian dalam keadilan. Akhirnya, setelah berbulan-bulan yang melelahkan, keputusan itu tiba. Gugatan cerai dikabulkan. Persyaratan penyelesaian menguntungkan Aisyah secara signifikan. Ia mendapatkan kembali kepemilikan penuh atas tanah warisannya, ditambah saham substansial di beberapa perusahaan yang didirikan Bayu di atas tanah itu. Kompensasi atas penggunaan asetnya dan kerugian non-material selama pernikahan. Aset Bayu yang lain yang tidak terkait langsung dengan warisan Aisyah, sebagian besar juga harus dijual untuk menutupi hutang dan kewajiban hukumnya yang timbul dari penipuan yang terungkap. Reputasinya hancur, rekan bisnisnya menjauh, Luna tak pernah kembali. Bayu keluar dari ruang sidang terakhir bukan lagi sebagai pengusaha angkuh, melainkan pria yang tampak 10 tahun lebih tua dari usianya. Bahunya terkulai, matanya kosong. Ia telah kehilangan hampir segalanya. Kekayaan yang dibangunnya di atas kebohongan, wanita simpanannya yang hanya mengejar harta, dan yang terpenting, harga diri yang selalu ia junjung tinggi. Aisyah, wanita yang dianggapnya kampungan dan tak berdaya, telah membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak diukur dari setelan mahal atau rekening bank, melainkan dari ketahanan jiwa dan kecerdasan yang tersembunyi. Beberapa minggu kemudian, Aisyah duduk di teras rumah kecil yang baru dia beli. Bukan di area mewah seperti sebelumnya, tapi di pinggiran kota yang asri, dekat dengan alam. Rumah itu sederhana, namun terasa miliknya, penuh dengan kebebasan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sari duduk di sampingnya, menyeruput teh hangat. Aku masih kadang tidak percaya, Syah, kau berhasil, kau benar-benar melakukannya, kata Sari, suaranya lembut. Aisyah tersenyum, senyum yang tulus, tidak ada lagi keraguan atau ketakutan di sana. Aku tidak melakukannya sendiri, Sar. Ada Bapak Hartono, ada Pak Wijaya, dan ada kekuatan yang aku sendiri tidak tahu aku miliki sampai aku didorong ke tepi. Kau tidak didorong, Syah. Kau memilih untuk bangkit. Koreksi Sari penuh kasih. Aisyah memandang taman kecil di depannya. Tanah warisan ayahnya kini ada dalam genggamannya. Bukan hanya sebidang tanah, tapi fondasi untuk babak baru. Ia berencana mendirikan pusat pelatihan keterampilan untuk perempuan, mungkin koperasi kecil, menggunakan sebagian aset yang ia peroleh. Tempat di mana perempuan tidak akan merasa diremehkan, di mana potensi mereka dihargai.
Kehidupan Bayu, berita yang sampai kepadanya sporadis dan jauh. Pria itu pindah dari kota entah kemana, membawa sisa-sisa kehancurannya. Ia menjadi contoh bisu tentang harga yang harus dibayar atas kesombongan dan pengkhianatan. Aisyah menarik napas dalam, udara segar memenuhi dadanya. Luka emosional itu masih ada, bekas luka yang mengingatkannya akan masa lalu namun tidak lagi mendefinisikannya. Ia telah menemukan bahwa harga diri yang terkoyak bisa dijahit kembali menjadi jubah kekuatan. Kekuatan sejati, kebebasan sejati, datang dari dalam diri, dari keberanian untuk menghadapi kebohongan, menuntut keadilan dan membangun kembali dari reruntuhan. Matahari sore menyinari wajahnya, Aisyah, wanita yang pernah diremehkan dan dibuang, kini berdiri tegak, pemilik takdirnya sendiri, siap melangkah ke masa depan yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Keadilan ternyata memiliki caranya sendiri untuk menemukan jalan pulang. Dan bagi Aisyah, jalan pulang itu bukan pada kekayaan atau status yang dicari Bayu, melainkan pada ketenangan batin dan kemampuan untuk memancarkan cahaya dari dalam, menerangi jalan bagi dirinya, dan mungkin bagi orang lain.